Om Swastiastu. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Baik sahabat penyuluh, pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu dari mahasiswa IMK Singaraja. Selamat pagi adik-adik. Nah, yang pertama kita sudah memiliki narasumber yang bernama yaitu Kadek Krisna Arya dan Nurweda. Gimana kabarnya, Dik? Sehat? Baik, sehat. Sehat. Dan yang kedua yaitu ada si cantik yang namanya yaitu Kadek Dea Pratnya Yunita Putri. Selamat pagi, gimana kabar? Baik Ibu. Sehat? Sehat Ya. Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas yaitu tentang Gen Z ya. Ini kan anak-anak Gen Z. Ya, Gen Z yaitu ngayah di antara kesibukan atau menghindar. Nah, jadi sahabat penyuluh kita bisa menyimak penjelasan dari kedua narasumber kita yaitu dari IMK Singaraja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena saat ini banyak Gen Z yang sibuk dengan kegiatan masing-masing ya kan, seperti misalnya kuliah, mungkin sambil bekerja bisa kan. Nah, bagaimana mungkin adik-adik memandang dari fenomena tersebut bahwa ngayah itu apa sih menurut adik-adik tentang ngayah tersebut? Mungkin yang bisa pertama menjelaskan siapa? Saya dulu deh. Dea, silakan. Jadi menurut saya ngayah itu bukan hanya datang ke pura ataupun banjar, tapi menurut saya bagaimana kita bisa ikut untuk kontribusi ataupun menjaga tradisi Bali. Nah, seperti Ibu tadi bilang kan banyak Gen Z sekarang bekerja, kuliah dan memiliki kesibukan masing-masing ya. Lainnya. Nah, terus kalau menurut saya ngayah itu tidak perlu secara fisik yang datang ke lapangan, tapi bisa juga dengan mungkin contoh ya saya pakai banyak Gen Z sekarang kerja ke luar negeri ya Bu. Otomatis dia tidak bisa untuk mengikuti ngayah itu setiap kegiatan. Jadi mungkin dia bisa ikut dengan cara memberikan kesumbangan ataupun bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, terus menurut saya juga itu sudah sangat mendukung untuk suatu kegiatan. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Mungkin itu pandangan dari Dea ya, dari Iya. Gen Z gitu. Nah, menurut Krisna Menurut bagaimana? saya kalau masih relate atau enggaknya tuh sebagai Gen Z itu masih relate aja Bu, karena Gen Z itu kebanyakan kan bermain yang seperti sosial media seperti TikTok, Instagram tuh. Mungkin dari yang ayah itu bukan semua tentang fisik maupun membantu di lapangan saja, tetapi bisa membantu membuat seperti di acara hari raya, mungkin seperti membuat spanduk atau poster yang ada di pura itu mungkin Bu. Ya, seperti itu. Sekarang kan kebanyakan digital kan, Iya. makanya mungkin dari adik-adik ada sekarang mahasiswa kan sibuk. Iya. Kita bisa membantu dari mungkin yang punya dana lebih bisa untuk Iya. mengembangkan dari dana maupun kreativitasnya kan seperti itu ya. Iya. Jadi menurut adik seperti itu karena Gen Z itu memiliki kesibukan masing-masing kan. Dari kuliah bekerja, lagi sorenya ada kesibukan lainnya. Jadi ngayah itu pasti akan tetap bagaimana kita menjalaninya seperti itu ya. Jadi itulah pandangan dari Gen Z tentang ngayah. Nah, bagaimana mungkin cara kalian untuk memanajemen waktu maupun mungkin perasaan, kan ada kadang orang yang nggak pernah datang menyinggung Malu. perasaan ya kan. Jadi bagaimana kalian itu manajemen waktu agar membagi saya bisa datang ke Banjar ataupun melakukan mungkin ngayah di pura ataupun apa, menjaga perasaan. Kan banyak orang-orang mungkin yang ngomongin ya, tipnya seperti itu. Mungkin siapa yang bisa? Ya, saya dulu deh. Ya. Kalau saya pakai pengalaman saya sendiri ya Ibu, kebetulan saya kan bukan asli Singaraja, saya kuliah di sini, tapi saya asli dari Kabupaten Jemberana kan. Nah, kalau saya dulu awal-awal kuliah itu kan banyak mengikuti kegiatan yang menurut saya itu penting. Nah, ternyata semakin lama saya merasa bahwa oh ternyata ngayah juga penting ya. Nah, apalagi dalam kegiatan waktu nyepi itu kan ngayah ke Banjar, adapun piodalan yang dilakukan di Banjar. Itu pun saya udah jarang banget ikut sekat saya semenjak saya kuliah itu Bu. Nah, terus saya berpikir apa dikurangin ya kegiatan yang ada di kampus yang menurut saya masih bisa lah untuk diikuti gitu. Jadi saya mengurangi kegiatan kampus. Setelah itu saya semenjak saya mengurangi kegiatan kampus itu saya udah bisa membagi waktu jadinya antara
saya ngayah ataupun saya ke kampus, dan juga kadang kalau memang di kampus urgent banget yang memang harus didatangi. Jadi kalau misalnya di desa itu kan ada piodalan, itu tidak harus langsung puncak, pasti ada beberapa hari yang menuju puncak ya kan. Jadi mungkin saya salah satu menghadiri, yang penting saya bisa melaksanakannya. Nah terus untuk biar nggak biar nggak kelihatan malu datang ke Banjar ataupun Pura, itu saya tetap instan untuk berkomunikasi dalam grup. Saya mungkin memberikan pendapat jika saya memiliki pendapat. Jadi ketika saya datang ke Banjar itu, jadi tidak ada namanya canggung gitu, karena tetap berkomunikasi dalam grup itu. Kalau saya gitu. Seperti itu. Mungkin Krisna? Kalau saya sih, kalau manajemen waktu itu bisa di setiap ngayah tuh buatkan dia seperti kelompok nih, Bu. Mungkin yang anak-anak yang sekolah mungkin pulang jam 12 itu mungkin dia bisa ngayah dari jam 1 sampai jam 4 sore. Sedangkan yang pulang-pulang kerja jam 4 sore sampai jam 5 sore itu dia bisa ngayah sampai jam 9 malam lah, ada 10 malam. Jadinya semua waktu itu terisi dia jadinya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlu komunikasi kan ya. Kadang kalau di Banjar kalau nggak turun, ini ada apa nggak datang gitu. Jadi kita perlu yang pertama itu komunikasi, apa kesibukan kita. Jadinya kita harus bisa manajemen waktu antara di kampus mungkin bekerja seperti itu tanpa mengurangi makna dari ngayah tersebut kan, seperti itu ya adik-adik. Jadi mungkin dari pendapat keduanya, bagaimana mungkin menurut solusi dari adik-adik kedua ini untuk agar bisa supaya ngayah itu jadi lebih efektif seperti itu. Mungkin ada solusinya atau pendapat? Kalau dari saya, yang saya alami Bu ya di SD saya, contohnya ngambil dari piodalan ya, kan tadi saya sempat bilang bahwa piodalan itu nggak mungkin di puncak langsung, pasti ada menuju puncak beberapa hari itu kan kita melakukan ngayah. Nah kalau di SD saya itu dijadikan beberapa kelompok untuk melakukan, misalnya hari Senin kelompok A, hari Selasa kelompok B, tapi nanti di puncak itu kita sama-sama untuk melakukan ngayah. Dan jadi kita juga sebagai turunan-turun ini tidak terlalu capek terus setiap hari harus ngayah, karena kita juga punya kegiatan masing-masing kan. Nah itu lumayan relevan di STT saya. Terus juga kami kalau misalkan ada yang tidak hadir tuh kami kena biaya kayak denda gitu 2.000 kalau di ST saya, dan itu cukup solusi yang berjalan dengan lancar sejauh ini, Bu. Dari Krisna? Kalau saya sih biar efektif itu setidaknya kita sebelum acara hari H tuh kalau yang emang benar-benar sibuk banget tuh mending kita cari izinnya, Bu. Mending dari sekolah ataupun dari tempat kerja gitu. Biar kita dapat ya sekali hadir dalam satu hari itu, biar kita juga dapat kelihatan gitu. Jadi seperti itu ya, benar. Jadi adik-adik harus bisa bagaimana solusinya agar saya bisa ngayah, bisa sekolah maupun kuliah, dan bisa bekerja. Jadi di pembagian waktu. Karena tadi kata Dea, kalau ada misalnya ada odalan kan banyak hari-harinya, kayaknya kan banyak di puncak langsung ya. Kita ambil mungkin di mananya kita bisa ngayah, di puncaknya mungkin kan, seperti ada solusi-solusi yang bisa kita memanajemen waktu itu agar bisa ngayah, kuliah, dan juga melakukan kesibukan lainnya. Nah, jadi itu ya pendapat dari Gen Z kita ya, sahabat penyuluh, tentang ngayah yang ada di masyarakat, bagaimana kita sebagai Gen Z maupun generasi muda agar dapat ngayah tersebut. Nah, mungkin dari sekian percakapan yang kita lakukan, mungkin ada closing statement sedikit tentang untuk para Gen Z. Mungkin yang pertama siapa yang bisa? Ya, saya ada. Krisna. Kalau Bapak buat untuk Gen Z nih ya, kalau jangan jadikan perkuliahan itu atau pekerjaan itu dijadikan halangan buat ngayah. Tapi semua itu tergantung kita. Kalau dari niat kita bisa, apapun kesibukan kita, pasti kita menyempatkan waktu untuk ngayah. Dari Dea? Kalau dari saya, ngayah menurut saya ngayah itu hal yang wajib, karena kalau bukan kita siapa lagi melanjutkan. Ya, benar sekali ya sahabat penyuluh. Jadi sekian Ngurte Pagi hari ini kita dengan narasumber dari mahasiswa IMK ini. Nah, semoga bermanfaat untuk para Gen Z dan semuanya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.